Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Rizal Afani. Video kali ini masih tentang Slim Framework. Video sebelumnya saya telah membahas tentang demo aplikasi Slim Framework yang kita akses melalui project lain untuk mengimplementasikan API, contoh aplikasi API yang kita buat sebelumnya. Nah, video kali ini kita akan belajar tentang active record yang kita gunakan pada Slim Framework. Pada dasarnya, Slim Framework tidak menyediakan model seperti framework MVC yang kita kenal seperti CodeIgniter, YII, atau Laravel. Nah, tapi kita bisa menggunakan kelas Active Record yang kita include-kan melalui Composer dan kita gunakan di Slim Framework ini. Nah, gunanya Active Record adalah sama dengan model pada framework MVC yang lainnya seperti CodeIgniter kan punya Active Record juga itu, tapi ya tidak seperti Active Recordnya CodeIgniter, tapi lebih kompleks lagi. Nah, seperti Active Recordnya YII atau Eloquentnya Laravel, di sini kita akan menginstal PHP Active Record itu. Gunanya adalah untuk mempermudah operasi database. Nah, kalau kita lihat di sini kan kita untuk mengambil data kita masih pakai query ya. Select bintang from kategori, insert into, update kategori, delete from kategori. Nah, itu semua kalau pakai Active Record nggak pakai query. Kita bisa menggunakan objek-objek yang disediakan oleh Active Record. Nah, untuk menggunakan Active Record kita cukup menggunakan Composer untuk misalnya. Makanya dari awal saya sarankan untuk menggunakan Composer untuk setiap project yang kita buat, untuk project-project yang berbasis web tentunya. Nah, untuk menggunakan Active Record tadi, silakan buka Composer.json-nya. Kemudian kita akan membuka packages.org. Kemudian kita cari di sini PHP Active Record. Nah, ini ya PHP Active Record. Sekarang kita bisa menambahkan di sini require-nya PHP Active Record-nya. Kita copy, kemudian kita pastikan di Composer kita. Save, kemudian buka terminal. Kemudian kita masuk ke directory project kita, cd pt npp /slimcompo. Nah, setelah kita masuk ke dalam project kita tinggal mengupdate komposernya, Composer update, untuk mendownload dari PHP Active Record ini. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, sekarang dia sudah berhasil mendownload PHP Active Record yang kita definisikan di Composer.json. Untuk mengeceknya kita lihat di folder vendor. Di sini sudah ada folder PHP Active Record. Ya, kita bisa lihat di sini. Dan sekarang untuk dokumentasinya kita kembali ke browser. Kita masuk ke homepage-nya. Kita ke Quick Start. Nah, sekarang kita akan definisikan database yang kita gunakan ya. Oke, sekarang kita copy paste aja biar nggak lama. Requirements-nya nggak perlu ya, karena kita sudah menggunakan autoload komposernya. Kita cukup mengkopikan kode Active Record-nya ini. Kemudian kita kembali ke index.php. Untuk Composer.json-nya silahkan ditutup. Kemudian di bawah objek Slim, objek Slim ini, di bawah objek app ini kita pastekan di sini kode yang kita kopikan tadi. Kemudian kita rapikan dulu kodenya, kita hapus kode-kode yang tidak perlu. Sekarang, nah, ini kita tentukan MySQL-nya untuk username-nya kan root ya. Di sini saya pakai root, untuk passwordnya saya kosong. Kemudian servernya ada di localhost, kemudian database-nya menggunakan database yang kemarin, yaitu database kampus. Ini kan kampus. Di
Ini juga kampus. Oke, save. Kemudian kita refresh dulu untuk mengecek apakah ada kesalahan. Sorry, oh iya, error karena di sini memerlukan satu folder di dalam folder root, yaitu folder bernama model. Sekarang kita buatkan dulu di folder root, sorry, folder ya, bukan file, new folder dengan nama models. Nah, sudah kita buatkan, kemudian kita refresh dan tidak ada error di sini. Errornya sudah hilang karena kita sudah membuat di sini satu folder models sesuai dengan permintaan active record-nya di sini. Nah, sekarang cara penggunaan active record-nya adalah seperti ini. Kita buat satu, kita kembali ke dokumentasinya dulu. Di sini setiap tabel itu kita bisa definisikan di sini menggunakan kelas yang di-extend dari active record /model. Jadi kita membuat satu file di sini di dalam folder model, kita buat satu file. Misalkan di sini kita akan menggunakan model tabel kategori ya. Jadi kita namakan kategori PHP. Kemudian kita tuliskan di sini, definisikan nama kelasnya, kelas kategori yang di-extend, yang diturunkan dari kelas active record /model. Nah, sekarang kita definisikan juga nama tabelnya, statik tabelnya. Di sini nama tabelnya kan tabel kategori ya, maka kita di sini tuliskan kategori. Dan untuk primary-nya statik primary key sama dengan kode kategori. Save. Nah, misalkan kita tidak mendefinisikan nama tabel di sini, nah secara otomatis, secara default, objek kelas kategori ini akan menganggap nama tabelnya adalah kategoris. Secara default itu sama dengan nama kelasnya untuk nama tabelnya, tapi di belakangnya ada embel-embel S. Nah, karena kita mempunyai tabel yang namanya berbeda, misalkan dengan nama kelasnya, ya kita definisikan menggunakan variabel statik yang bernama tabel name. Tabel name kategori. Untuk primary juga sama, primary key kode kategori. Kita save, kita refresh kembali untuk mengecek apakah ada kesalahan, dan tidak ada kesalahan. Nah, sekarang kita kembali ke index.php. Kita akan mengambil data kategori dari root show yang menggunakan method get, menggunakan active record-nya tadi. Kita akan buka dulu routing show-nya di browser /show. Nah, data ini masih ditampilkan menggunakan PDO ya. Ini ya, db connection, function db connection itu mengambil dari new PDO ini. Kita akan mengambilnya menggunakan active record. Jadi kita hapus datanya. Kemudian misalkan di sini data sama dengan kita panggil nama kelasnya, itu kategori ya, namanya kategori. Ingat kayaknya besar. Kemudian di sini cukup menggunakan kategori all. Nah, kategori all ini dia mengambil semua data yang ada di dalam tabel kategori. Kita refresh dulu untuk mengecek apakah ada kesalahan, dan tidak ada kesalahan. Sekarang kita tampilkan datanya menggunakan JSON. Echo JSON encode data. Save, refresh. Mungkin ini ada kesalahan, sorry. Di sini kita tambahkan kodenya, saya lupa tadi. Array map. Kemudian di sini data yang parameter kedua, function press
kemudian di sini satu press to play, save, kita refresh. Sorry, oh iya, ini kurang satu, refresh. Nah, sekarang dia sudah berhasil menjadi JSON ya. Dan kita tes dulu di menggunakan JSON lin. Nah, valid JSON. Kita sudah berhasil menampilkan data menggunakan model dari Active Record dengan berbentuk JSON. Begitulah cara penggunaan Active Record di dalam Slim Framework. Oke, untuk insertnya juga kita bisa gunakan seperti ini. Jadi kita gunakan misalkan KTGR ya, teman-teman, new kategori KTGR, kategori sama dengan kita akan menggunakan app request post untuk pengambilan datanya. Jadi kategori, kemudian kita tambahkan echo KTGR save tanpa menggunakan query. Ini kita hapus saja karena tidak ada, sudah kita gantikan menggunakan Active Record. Oke, request post di kategori KTGR save. Jadi seperti itu cara penggunaannya. Untuk update sama hapus kita juga bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan untuk hapusnya juga seperti ini, KTGR misalkan dengan kategori fin kode sesuai dengan primary-nya, kemudian kita akan menggunakan delete, yaitu delete cukup seperti ini, echo untuk delete untuk hapusnya tanpa harus menggunakan query. Kategori fin, kita mencari kode yang data yang kita cari menggunakan primary-nya, kemudian kita delete. Hanya seperti itu jika kita menggunakan Active Record. Untuk update ini juga sama, kan KTGR kemudian kategori fin kode, kemudian KTGR kategori sama dengan kita gunakan app request push put ya, put kategori, kemudian echo kategori KTGR save. Nah, untuk yang pakai PDO natif kita hapus saja karena sudah kita gantikan menggunakan Active Record. Cukup simpel ya kalau pakai Active Record, hanya seperti ini tanpa menggunakan query. Dan ini salah satu kelebihan dari Active Record. Oke, saya harap Anda paham untuk penggunaan Active Record ini, dan video selanjutnya saya akan mendemokan bagaimana cara menggunakan Active Record yang kita buat ini. Tadi kita implementasikan di Slim Framework ini menggunakan aplikasi percobaan yang kemarin. Semoga bermanfaat. Saya harap Anda paham dengan penjelasan saya. Sampai jumpa di video-video yang lainnya.